merintisnya itu dari nol. Ya. Tidak ujuk-ujuk besar seperti ini. Itu jualan kerupuk sama jualan sayur itu enakan jualan kerupuk. Untung pasti, rugi nggak pasti. Tuku Mandiri terletak di Jalan Gubernur Suryo, pas di depan Pasar Baru Gresik. Tuku Mandiri ada di depan jalan raya, di sisi sebelah selatan jalan. Tuku Mandiri mulai buka jam 2 pagi sampai jam 1 siang. Langsung dibuka oleh Bapak Koderi dan Ibu Pur. Juga dibantu 3 asistennya, yaitu Mas Jamil, Mas Tono, dan Mas Yayan. Apa lagi? Ya, silakan masuk. Ya, oke. Ya, ada apa yang bisa dibantukan? Ya, silakan. Tuku Mandiri juga melayani eceran dan juga melayani grosiran, mulai dari produk-produk yang dibutuhkan sehari-hari seperti sabun cuci, sabun mandi, teh vila, teh bandul, tepung sajiku, sauri, saus tiram, tepung peyek, dan masih banyak lagi yang belum kami sebut. Dan juga kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula pasir, gula merah, dan lain-lain sebagainya. Sudah lama jadi langganan Tuku Mandiri? Sudah. Beli apa aja biasanya? Beli rokok, bahan-bahan kering. Oh gitu. Selain ini beli apa lagi? Minyak goreng itu, gula pasir. Ya, terima kasih Pak. Sudah lama jadi asisten Tuku Mandiri di sini? Oh, sudah lama Mas. Sudah berapa tahun? Kira-kira 4-5 tahunan. Oh, lama banget ya. Kerasan berarti? Kerasan. Ini bukanya mulai jam berapa? Jam 2 sampai jam 1. Sampean ikut buka waktu itu? Setiap hari? Setiap hari. Liburnya? Nggak ada libur. Nggak ada libur? Nggak ada libur. Oh gitu. Hari-hari tertentu tak libur ya. Seperti? Hari raya. Dan Tuku Mandiri juga jualan produk-produk yang disukai anak-anak seperti sosis, tempura, nugget, pentol, dan cireng. Ini banyak sekali anak-anak yang suka, sehingga flashernya Mbak Pur sangat full dan penuh sampai beberapa flasher. Semua isinya makanan-makanan yang disukai anak-anak di kampung. Cerita awal mula sejak kecil lalu bisa jadi besar seperti ini gimana? Ya ceritanya itu panjang. Dari saya itu merintisnya itu dari nol. Ya. Tidak ujuk-ujuk besar seperti ini. Dulu awalnya saya itu jualan bakso keliling di kampung-kampung. Tahun berapa itu? Ya zamannya Pak Harto dulu. Tahun berapa itu? Terus Terus setelah saya
jualan bakso keliling. Saya itu kepingin kayak teman-teman itu. Ya, di pasar. Kepingin kayak teman-teman merantau di kota. Terus di kota jualan sayur saya keliling. Oh, Jualan sayur keliling bawa ronjot itu. ya. Sepeda kebo itu, sepeda pancal itu. Oh, itu. Ya, keliling. Belum. Keliling di Surabaya saya, mulai Sari, Kenjeran itu. Oh, 3 tahun saya di sana itu. belum ke Gresik. Belum. Terus, Setelah di Surabaya, jualan di Purwosari, Kenjeran, hampir 3 tahun. Tambah lama kok persaingan itu tambah ketat. ya, Terus saya pindah ke Gresik, jualan sayur juga. di pasar baru. Ya, jualan sayur keliling, Keliling kampung lah. keliling perumahan-perumahan itu 3 tahun. 3 tahun. Saya merintis itu. Terus setelah saya jualan sayur keliling, saya itu punya teman jualan kerupuk. Oh, Terus saya pikir-pikir, saya tanya-tanya informasinya itu jualan kerupuk sama jualan sayur itu enakan jualan kerupuk. kenapa kok jual kerupuk lebih enak daripada sayur? Istilahnya itu nggak menanggung risiko. Hmm, Untung pasti, rugi nggak pasti. Nggak pernah rugi gitu. Ini kalau untungnya itu pasti untung. Ini kalau sayur itu kadang rugi, kadang untung ya. karena ada busuknya. Iya, soalnya sayur itu kan risikonya kan besar. Hmm. Apalagi kalau jualan ikan-ikan itu, kalau sudah siang itu, oh dikasihkan gula edok, wis Bersyukur. bersyukur itu. Untung-untung kayak laku. Kalau kerupuk kan enggak. Kalau kerupuk itu untung pasti, terus nanti oh dikasih uang makan sama jeragan. Oh, gitu. Enak Terus, ya. setelah kerupuk, Setelah kerupuk, saya punya inisiatif, saya kasihkan teman-teman jualan sayur itu. Saya centar-centarkan di rengke-rengke itu. oh gitu. Terus saya bawa mobil itu, mobil cicilan. Oh, Mobil itu pickup. istilahnya sudah mulai naik lah. Iya, awalnya saya itu ikut jeragan. Terus saya goreng sendiri. Terus saya jual di mobil. Saya kasihkan teman-teman kerupuk itu. Terus setelah ada kerupuk, saya tambahi dagangan itu. Oh, Telur, telur. minyak, terus tepung. Itu di Terus parkir-parkiran tuh Iya, ya. di parkir-parkiran itu, di trotoar itu. Malam hari ini. Malam hari. Terus setelah itu nggak selesai sampai di situ saya. Terus, Pemikiran saya prinsip saya itu harus berkembang, harus maju. gitu. Sedikit demi sedikit harus maju saya itu. Iya, iya. Nggak kalau bisa itu nggak jalan di tempat itu. Terus ceritanya bisa punya stand di pasar baru. Awalnya kan nggak punya. Itu gimana? Ya itu dari hasil tabungan saya itu. Hmm. Terus- Awal sebelum masuk pasar baru Saya jualan di di trotoar trotoar itu. itu. Iya, terus tabungan saya ada orang jual stand Iya. di belakang saya, jualan kerupuk itu, terus saya beli. Itu miliknya orang Madura, jualan ikan, Pak Sapake itu. Sama. Terus tabungan saya itu saya ambil di bank, saya beli 115 Juta. ya, 115 juta itu. Terus cerita singkatnya kok sampai punya tempat di jalan raya? Ya itu tadi ada bongkaran di pasar kan direnovasi, Oh gitu. bongkar terus. Akhirnya mau Ada. nggak mau harus pindah. Iya, teman-teman itu pindah di penampungan semua, tapi saya nggak mau. Saya harus cari jalan sendiri, nggak ikut teman-teman di penampungan, soalnya tempatnya kan sempit. Akhirnya sini. Iya, jadi saya harus punya anuan sendiri. Inisiatif sendiri biar Ya, itu, berkembang. nah, itu juga hasil celengan. Oh, gitu. Hasil celengan saya sejak lama itu.
tanah-tanah itu saya jual semua. Oh. Kan di desa-desa itu. Hmm. Kepengen usaha saya itu berkembang. Nggak ngontrak terus itu. Kasih penjelasannya, Pak. Iya, iya, iya. Ya.